Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah menyenangkan. Bener gak kita mengasihi Tuhan? Real kamu mencintai Tuhan? Ngelihat potonganmu, sikapmu, kelakuanmu, perbuatanmu itu kamu mengasihi Tuhan? Mencerminkan apa kelakuanmu? Real mengasihi Tuhan? Kitab Yohanes katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan firman-Ku loh. Realitanya kita mengasihi Tuhan apa enggak? Apa di gereja kamu angkat tangan, nyembah, pelayanan dan lain sebagainya, membuktikan kamu mengasihi Tuhan? Belum. Hati yang mengasihi Tuhan itu hidup sejalan dengan firman. Makanya Alkitab katakan, kurenungkan Taurat-Mu siang dan malam, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena tujuan akhir dari kehidupan kita hanya nyenengin hati Tuhan loh, bukan nyenengin diri kita sendiri loh. Tapi pada prakteknya kita lebih suka nyenengin ego kita kan. Apalagi kalau ego kamu kasih makan terus, jadi keras kepala, belagu, sombong, susah ditegur. Terus kamu berharap dipakai Tuhan, berharap ujung hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Nothing. Matius katakan, sudah bikin ini, bikin itu, bikin mujizat, mungkin sudah pelayanan, main musik dan lain sebagainya. Kamu nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, ujungnya ditolak. Karena tujuan akhir hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Namanya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Makanya umat yang kubentuk akan memberitakan kemasuranku. Dibutuhkan hati yang lembut, diproses. Gak usah komplain, gak usah ngeyel, gak usah marah. Sakit gak? Katakan sakit. Pedih kadang. Pedih bilang. Ketika disakitin, ikutin saya. Ketika disakitin, seringkali saya nangis, pedih, gak bisa tidur, mumet, gelisah. Tapi aku harus memilih untuk katakan bahagia. Kira-kira apa yang terjadi dengan dagingmu? Teriak enggak? Wah, iya, wah. Saya diremukkan Tuhan berkali-kali, tidak enak. Tapi itu yang Tuhan mau, supaya kemuliaan Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita. Kita ini hamba Tuhan seringkali digebukin Tuhan, ya kan? Bener. Saya bilang, Tuhan,
sampai garis akhir aku pingin Engkau dapatin berkenan. Aku nggak mau terhilang di ujung akhirnya Engkau nggak kenal aku. Saya berdoa juga kekristenanmu sampai garis akhir pingin nyenengin hati Tuhan yang didapatin. Hai hamba yang baik, aku berkenan dengan semua yang kamu lakukan. Kamu hamba yang berkenan di hatiku. Saya pingin nanti kalau ketemu masuk surga, saya pingin tanya sama Daud, apa rahasianya kalau engkau didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Saya pingin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Kalau menjadi orang kesayangan Tuhan itu artinya ketika kamu berdoa, kamu ngomong, kamu berjalan, surga itu matanya tertuju sama kamu loh. Pingin gak kayak gitu? Apa yang terjadi kalau kayak begitu? Hidupmu seperti Yusuf. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat. Pingin gak ngalami kayak gini? Loh, kamu kalau gak disertain Tuhan, kamu akan gagal terus loh. Kamu gak menyerahkan hatimu sama Tuhan, kamu akan babak belur loh. Nggak, coba kita cek aja kegagalan, kehancuran, babak belur kita gara-gara ngapain? Ngikut Tuhan atau ngikutin daging? Ngikut Tuhan atau ngikut daging? Belajar dari semua kejadian. Saya kan pernah ngalami namanya sakit parah. Saya kan pernah ngalami badan saya gembok-gembok tadi di foto tadi kan. Itu beratnya 90 kilo itu. Dan Tuhan tegur saya, kalau gaya hidup seperti itu mungkin istri saya akan menjadi janda karena saya akan mati muda. Saya belajar dengan hamba-hamba Tuhan yang tiba-tiba lagi powerfulnya mereka meninggal. Saya tidak mau mati muda. Ada hamba Tuhan hebat di zamannya, masih muda dipanggil Tuhan. Harusnya kan umurnya semakin tua semakin dipakai Tuhan kan. Amin. Saya sama istri saya pingin kita umur 99 tahun. Poin 11 bulan, hampir 100 tahun lah. Kita pingin bahagia terus. Cintaku, negeriku, kekasih jiwaku. Nanti umur 95, 96 kita bisa kejar-kejaran di pantai. Saya mau pingin umur panjang, karena Tuhan kasih jatah umur manusia itu 120 tahun menurut kitab Kejadian pasal yang ke-6. Tapi ngelihat badanmu yang gak berantakan semuanya, pola makanmu, pola hidupmu ngawur, pikiranmu yang ngaco, mana bisa umur 90 tahun bersyukur, umur 80-70 tahun bersyukur. Itu Musa ngomong sama orang Israel yang dablek ngeyelan tuh, umur 70-80 itu bonus. Karena apa? Keras kepala, dablek kok, makan sembarangan, samcan disikat. Suka kan? Kambing enak, apalagi di puncak begini ya, kambingnya enak gitu, sate kambing gitu. Nggak ada iklan tapi tak promosi, sate kambing Hanjawar itu enak ya. Apalagi kalau pulang nanti makan cuk kiok, enak lah, goreng-gorengan. Kita mesti jaga diri kita, kita harus bertanggung jawab diri kita loh. Kita pengen umur panjang, kita harus jaga loh seluruhnya, pola hidup, pola makan, cara kita menghandle diri kita dengan baik. Orang dunia sedang menunggu kita, orang dunia sedang menanti kita untuk menjadi garam buat mereka, menjadi terang buat mereka, memiliki dampak dan otoritas dan memberkati banyak orang. Amin. Amin. Perhatikan ya. Dan merawat orang-orang yang remuk hati dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Itu dibutuhkan. Kita yang menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, baru Tuhan akan urapin kita. Kalau tidak, nothing. Saya ceritakan, saya ini hamba Tuhan bukan kemarin sore. Saya di hamba Tuhan dari tahun 97. Dan orang kenal saya tahun 2021 bulan Juni. Sepanjang hampir 20 tahun lebih diremukkan, diproses. Terus ngapain tuh dari 97 sampai 2021 itu? Setiap hari bergaul dengan firman. Saya setiap hari nyiapin khotbah. Saya setiap hari belajar. Setiap hari saya berdoa, istri saya tahu. Untuk persiapkan untuk sesuatu yang besar. Karena untuk kamu menjadi besar, kamu harus persiapkan dirimu begitu rupa. Nggak ada orang ujuk-ujuk menjadi besar. Pelayanan itu penting itu. Yang pelayanan ini. Hatimu itu lebih penting itu daripada sekedar pelayanan. Di ayat yang ketiganya ngomong begini nih.
Di ayat yang keduanya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan pada hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain nabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan, memperlihatkan keagungannya. Untuk memperlihatkan keagungan Tuhan dibutuhkan hati yang diremukkan. Ini penting. Kamu gak akan bisa jadi terang dimanapun berada kalau kamu gak memancarkan kehidupan. Firman lebih penting daripada permainan game harusnya. Firman lebih penting daripada sekedar makan. Setelah makan ngobrol-ngobrol, mesti dengerin firman dulu, tambahin setengah jam deh. Terus dipaksa retreat kok, dengerin firman kok. Jauh-jauh ke sini terus makan, ya oke lah, nggak apa-apa. Terus makan firman. Supaya kita punya sesuatu yang ilahi ketika kita pulang jadi orang yang berbeda. Amin. Peran gereja dalam dunia yang gelap. Kamu mau beri peran apa? Saya mau tanya, lihat saya sekarang. Jangan lihat handphonemu, lihat saya. Kamu kesini untuk dengar khotbah, bukan dengar lihat handphonemu. Kalau perlu matiin, nanti pulang dijual. Dengerin baik-baik. Kamu mau beri peran apa buat dunia yang gelap hari ini? Dengan posisimu hari ini, dengan sikap tindakanmu hari ini, dengan kelakuanmu, dengan apa yang kamu lakukan sepanjang ini, kira-kira kamu mau berikan peran apa kepada orang dunia yang tak kenal Tuhan? Kita butuh Tuhan apa enggak? Kita perlu diurapin Tuhan apa enggak? Kita butuh Tuhan untuk memiliki pengaruh dan otoritas loh. Dan ketika engkau ingin diurapi, dipakai Tuhan, hatimu yang harus diserahkan dulu, dibentuk, diproses, diremukkan, supaya sampai garis akhir kita didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Katakan, saya ingin jadi kesayangannya Tuhan. Tahu gak, jadi orang kesayangan Tuhan itu artinya orang lain gak dapat fasilitas apa-apa tapi kamu dikasih. Pingin gak? Orang lain gak dapat jatah tapi kamu dikasih kursi VIP. Kenapa? Siapa yang duduk di kursi VIP rata-rata? Orang biasa atau orang penting? Harusnya kita menjadi orang kesayangannya Tuhan. Dengerin baik-baik ya. Kasih Tuhan itu sama antara orang benar dengan orang berdosa. Mereka dapat matahari yang sama. Prinsip kerajaan Allah itu bisa diterapkan antara orang dunia dan orang benar loh. Barang siapa nabur dia pasti menuai, betul enggak? Barang siapa bekerja pasti diberkati, betul enggak? Dapat hujan yang sama, dapat matahari yang sama. Tapi seringkali Tuhan memperlakukan orang-orang tertentu berbeda karena memiliki hubungan, kedalaman dan kedekatan dengan Tuhan. Banyak pendeta di Indonesia itu banyak sekali, tapi tidak semua pendeta sama. Banyak orang Kristen sama. Banyak tokoh di Alkitab, orang di zamannya Daud kan banyak kan. Tapi kenapa yang muncul Daud? Kenapa yang muncul Daniel? Kenapa yang muncul Yusuf? Kenapa? Why? Kenapa yang muncul Sadrak, Mesak dan Abednego? Kenapa yang muncul Musa? Orang di zamannya Musa kan banyak. Di zamannya Elia itu nabi-nabi banyak loh. Ada nabi-nabi kecil, yang nabi-nabi sekolah kenabian itu dan lain sebagainya. Bahkan ada 7.000 orang yang kakinya nggak sujud nyembah berhala loh. Tapi kenapa yang muncul ke permukaan adalah Elia? Dan kita kenal namanya itu sampai hari ini kan. Kita belajar banyak dengan orang-orang ini kan. Why? Kenapa dia muncul di zamannya jadi berkat, jadi terang? Lihat, perhatikan gaya hidupnya, kelakuan, sikap, tindakannya, hubungannya dia dengan Tuhan. Beda. Makanya kalau hidupmu nggak jauh beda dengan orang-orang di luaran sana yang kenal Tuhan, kamu mau beri dampak apa? Nothing. Ini firman lumayan nyinggung kan? Yang tersinggung siapa? Angkat tangannya. Oh, semuanya diberkati dengan khotbahnya ya. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama kita. Tutup matamu. Kita mau izinkan Tuhan buat sesuatu siang hari ini.
Cukup kita memiliki kerinduan dan kelaparan mau dibentuk, mau diproses Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk sampai kedalaman batinmu. Koreksi dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Jesus name, in Jesus name. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Kau ku sembah. Saya tidak tahu, tapi ada orang-orang yang lagi sumpek berat. Dan kepalanya di sini tuh kayaknya berat banget nih. Di bagian kepalanya tuh kayak ngerasain berat banget. Ada tekanan. Tutup matamu dan saya mau berdoa. Saya nggak tahu ada orang-orang yang mengalami masa-masa yang berat ini. Jadi Tuhan ngerti kok hatimu, Tuhan ngerti keinginanmu, Tuhan ngerti kerendahanmu. Nggak usah khawatir. Taruh tanganmu di dada orang-orang yang mengalami sesuatu yang berat, tekanan berat. Tuhan, Tuhan, dan ada beberapa orang juga nolak firman. Ada reject begitu kuat. Hatimu harus diserahkan sama Tuhan hari ini. Kalau enggak, perjalananmu akan tetap sama. Katakan, Roh Kudus, ikutin doa saya. Roh Kudus, ini aku, selidiki kedalaman batinku, urapi aku minta kuasamu, menjamah aku, urapi aku, penuhi aku, bentuk aku, proses aku berserah sepenuhnya kepadamu. I surrender all, and I surrender all unto Thee, my Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Lihat sekarang, kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapanmu mengalir Tuhan. Aku patahkan setiap roh beban berat dalam ruangan ini. In Jesus name. In Jesus name. Makirobogo shanile. Gandeng tangan. Makora bakal demi. Terus doa, tutup matamu, kita berdoa bareng-bareng. Tuhan, kami berdoa ini ulang tahun yang ke-7 Tuhan. Angka yang sempurna. Sempurnakan kami. Sempurnakan kami. Sempurnakan kami. Makora bak. Angkat suaramu, mulai doa sama Tuhan. Tuhan, mau berdoa dalam nama Yesus.
kuasa-Mu mengalir. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini jamah Tuhan, tanpa terkecuali. Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, lihat kami, lihat hati kami, lihat kerinduan kami, lihat kerausan dan kelaparan kami, lihat sampai kedalaman batin kami ya Tuhan. Haleluya. Ora bakino. Terus Tuhan jamah. Terus Tuhan. Tuhan jamah setiap orang. Ngomong sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Roh Kudus, aku tahu Engkau hadir dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang hadir dalam ruangan ini. Kami pulang pingin sesuatu yang berbeda. Tuhan mengalir, kuasa itu turun, semakin kuat. Jesus, semakin kuat urapan itu. Dan jamah Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, jamah dalam hadirat-Mu Tuhan, semakin kuat. Terima pengurapan itu, sekarang mengalir. Jesus, nikmati. Ada orang-orang yang sedang dilawat Tuhan, nikmati itu. Tuhan, terus Tuhan, urusi hati orang-orang dalam ruangan ini. Urusi setiap orang dalam ruangan ini. Engkau tahu sampai kedalaman batinnya Tuhan. Engkau ngerti apa yang dialami. Bicara Tuhan, bicara. Aku materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman jadi kehidupan. Kami ingin setelah pulang dari tempat ini kami diubahkan Tuhan. Kami diubahkan Tuhan, kami diubahkan Tuhan. Kami pingin diubahkan hanya nyenengin hati-Mu saja. Jesus. Sekarang komitmen sama Tuhan mulai hari ini. Ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Aku pingin diubahkan. Aku pingin dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Tuhan, terima kasih. Kerjakan sesuatu yang dimulai sampai garis akhir kami semuanya, sampai finish well, finish strong. Tidak ada satupun yang terlewatkan dalam ruangan ini. Finish well, finish strong. Didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mulai hari ini kami mau dedikasikan hati kami hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain, bukan untuk diri kami. Kami mau berikan hati kami, mulai hari ini kami komitmen pingin nyenengin hati-Mu saja. Kami gak mau nyakitin hati-Mu lagi. Tuhan, lihat hati orang yang haus dan lapar ini. Sertai, lindungin, proteksi, jagain setiap orang-orang ini yang ikut pelayanan ini. Pemain musik, diurapin Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Diurapi Tuhan dalam nama ini.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau kirim pemimpin yang baik. Kau kirim pemimpin yang baik. Pakai dia semakin dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami kembalikan buat Raja kami yang maha mulia. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau hadir dalam ruangan ini. Balik dulu sebentar ke bangkunya masing-masing. Hei, Aaron, kamu ngalamin apa? Kamu tadi didoain ngerasain apa? Pengen nangis? Iya. Ngerasain Tuhan? Iya. Ayo kita doa buat Aaron. Sini, di sini. Sini, kamu di sini. Arahin tanganmu buat anak ini. Di sini, di sini. Di situ, di sini. Ayo kita doain. Ayo Bapak doain. Sini, doain. Mama, papi, maminya. Dia ngerasain Tuhan. Dia nangis, pengen ngerasain Tuhan. Dan dia ngalami Tuhan. Berkati Aaron Tuhan. Berkati Aaron Tuhan. Angkat tanganmu Aaron. Minta sama Tuhan, jamah aku Tuhan, dua-duanya. Jamah aku Tuhan bilang. Jamah aku Tuhan bilang. Jamah aku Tuhan. Yes. Ada kuasa Tuhan mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapanmu turun buat anak ini Tuhan. Jamah dia, pakai suatu hari menjadi orang yang diurapin Tuhan. Pakai suatu hari menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kamu ngerasain apa? Enak. Tuhan berkati Aaron Tuhan, berkati Aaron, berkati Aaron dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bentar lagi kita selesai dan kita akan akhiri semuanya, dan sudah agak telat tapi it's okay. Tapi di akhir ibadah ini kita ngerasain Tuhan kan? Benar enggak? Bawa pulang hadirat itu, bergaul dengan dia di kamar doamu setiap hari, miliki hubungan yang berbeda, berjalan dipimpin Roh Kudus, dan Tuhan akan buat segala sesuatu yang dikerjakan tanganmu, Dia akan bikin berhasil. Amin. Tuhan ingin real manifestasikan dalam hidupmu. Dalam hidupmu real. Kamu berjalan, kamu melangkah, Dia ingin hidupmu menyatakan kemuliaannya. Amin. Dia belum selesai dengan hidup kita. Dia mau bawa kita ke dalam level. Kamu suatu hari juga akan dipromosi. Ada ono, tapi kamu akan mengalami promosi. Ada orang-orang di sini nanti akan tiba-tiba akan mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidupnya. Jalan aja sama Tuhan. Nah, ketika kamu mengalami masa-masa yang berat, kamu hanya cukup ngapain? Coba senyum dulu kanan kiri. Senyum dulu. Yang paling manis dan paling ganteng, coba senyum dulu. Ngerasain hadirat Tuhan enak ya. Kadang kita nggak tahan, katanya pengen nangis ya. Ternyata deket Tuhan enak ya kan. Lu mukamu kelihatan berbeda loh sekarang loh. Senyum dulu dong. Amin. Pokoknya dalam keadaan apapun ku berbahagia, yakin, teguh ya. Nyanyi terus sama Tuhan. Ngomong nggak kuat, jerit sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Aku tahu aku akan mendekatin promosi. Aku tahu aku diproses Tuhan. Amin. Untuk menyatakan kebesarannya. Amin. Tahu nggak? Saya ceritain sedikit ya, tambah 2 menit. Kami ngalami bangkrut parah. Mobil jual, semuanya jual. Waktu kami ditagih utang nih Pak Gembalamu ini pernah datang ke toko dalam kondisi kita bawa belur. Stres, utang banyak ya nih. Itu ada kesaksiannya, tanya istri saya. Berat perjalanan hidup, berat. Aset mau disita bank. Saya bilang, is done ini. Istri saya ngomong begini, saya nikah sama pendeta kok tambah melarat begini bagaimana? Kalau saya ngomong melarat, istri saya nggak suka. Kok tambah miskin, kekurangan ini bagaimana? Kita jalan setiap hari sama Tuhan, pelayanan. Orang sakit ngalami kesembuhan. Istri saya doain orang sakit di jamaah Tuhan. Kita nenggeng setan. Kita nggak jelas itu 2017 sampai 2021 nggak jelas ujung pangkalnya di mana. Saya pikir
Saya ini mau jadi hamba Tuhan model kayak apa? Juga nggak jelas. Ternyata lewat proses itu ya, 2021 bulan November ya, sebelum Natal, Tuhan pulihkan kami. Kita jadi berkat bagi banyak orang justru ya. Desember, Juni, mulai bulan Juni ya, Tuhan mulai buka sesuatu yang ilahi. Seperti pintu gerbang dibuka, bam, powerful. Peninggian yang datangnya dari Tuhan, yang saya tunggu selama 20 tahun lebih. Kita pelayanan bareng, teraniaya, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk, kita ngalamin itu. Perjalanan itu yang enggak pernah kita bisa lupakan betapa baiknya Tuhan. Betul enggak? Kalau Tuhan sampai hari ini masih pelihara hidupmu, baik enggak Tuhan? Baik enggak? Kenapa kok kita hidup enggak mati zaman Covid? Zaman Covid teman-temanmu banyak yang mati kan ya? Kamu lihat jemaat banyak mati ya? Benar enggak? Teman-teman kita banyak mati zaman Covid kan? Kok kenapa kita hidup sampai hari ini? Bisa makan pisang goreng, kenapa? Emang kamu pikir Tuhan selesai? Hah? Tuhan belum selesai. Dia akan menyelesaikan. Alkitab katakan kalau dia memulai, dia akan menyelesaikan sampai garis akhir. Tuhan akan bawa ke dalam level yang berbeda. Katakan amin. Bilang yes. Diberkati apa enggak nih? Kita tutup dalam. Bapak terima kasih buat anugerahmu, buat pengurapanmu, buat kasih setiamu. Berkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan ini tanpa terkecuali. Para panitia-panitia ini diberkatin Tuhan. Pemain musik diberkatin Tuhan. Yang ngatur-ngatur acara, double porsi berkatnya. Para pesertanya pun juga dapat berkat dari Tuhan. Terima kasih semua orang yang terlibat berkorban. Pak Gembugem juga diberkatin Tuhan, dikembalikan berkatnya double porsi. Mereka yang lebih banyak berkorban, Tuhan akan tambahkan double porsi. Tuhan akan kembalikan dengan caranya yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami ingin melihat tahun-tahun ke depan bertambah. Ruangan ini kalau bisa penuh. Dan kami hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Buat ketua panitia, I'm sorry agak telat. And God bless you.